أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah membahas tentang masalah ilmu yang terbagi menjadi dua, yaitu apa? Mujahid. Daruri dan nadhari. Ilmu yang daruri itu yang bagaimana saja? Yang orang tahu tidak begitu mengamalkan dan tidak begitu tadi. Nah, ya sesuatu ilmu yang secara mudahnya, secara umum keumuman manusia tahu. Baik, tidak membutuhkan berpikir-pikir terlebih dahulu, tidak membutuhkan pengamatan, tidak pula dibutuhkan untuk meminta dalil. Nah, ilmu daruri ini ya bisa terwujudkan dengan beberapa hal, yaitu apa saja? Arif dengan akal, contohnya ilmu daruri yang ditunjukkan oleh akal, contohnya apa? Api itu panas nanti dengan yang lain, yang ditunjukkan dengan akal, yang nggak akan mungkin orang yang menyangkal dan nggak butuh ya dalilnya apa, nggak ada pertanyaan itu. Salat itu wajib, itu lain lagi nanti. Yang ditunjukkan oleh akal 5 itu lebih banyak dari 2, ya kan? Ya, baik. Sesuatu yang seluruh semuanya itu lebih banyak daripada sebagian. Ini sesuatu ditunjukkan oleh akal, ilmu yang daruri. Yang kedua apa? Abah Muhammad, yang menunjukkan ilmu daruri atau contoh ilmu daruri ditunjukkan dengan apa? Dengan indera, dengan panca indera. Contohnya tadi yang disebutkan arif, ya, api itu panas. Nah, yang ketiga apa sekarang? Dengan khabar yang mutawatir, yang tidak akan mungkin ya terjadi kesepakatan untuk berdusta, sehingga sesuatu yang pasti, yang daruri. Contohnya salat itu wajib. Nah, salat 5 waktu itu wajib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Baik. Kemudian jenis ilmu yang kedua apa? Nanti nadhari, itu yang bagaimana? Membutuhkan pengamatan dan ya diminta pendalilan. Nah, contohnya nah, ya niat itu ya disyaratkan dalam sholat. Wajibnya niat di dalam sholat. Nah, wajibnya
membasuh muka ketika wudu dan seterusnya. Dari hal-hal yang dibutuhkan dalil dan dibutuhkan pengamatan padanya. Baik, kita juga telah masuk pada pembahasan kalam. Yang pembahasan ini alhamdulillah disebutkan dalam ilmu ushul fiqh. Menunjukkan apa? Ibrahim. Dalam ushul fiqh ada pembahasan kalam, padahal itu pembahasan nahwu. Untuk apa tujuannya? Nah, untuk menunjukkan bahwasannya dasar dalam memahami ushul fiqh itu sangat bergantung pada pemahaman lughah. Kemarin telah kita lewati 3 ilmu utama yang menjadi pondasi ushul fiqh. Yang pertama lughah Arabiyah. Ini harus seorang memahami lughah Arabiyah untuk bisa mumpuni dalam ushul fiqh. Makanya diselipkan pembahasan kalam karena ini harus dipahami dengan sepaham-pahamnya. Yang kedua apa? 3 ilmu yang menjadi pondasi ushul fiqh. Tadi pertama lughah Arabiyah. Yang kedua apa? Hasan. Apa ada ilmu fikih itu sendiri, pembahasan fikih, pembahasan ahkam fikih, ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih. Kemudian yang ketiga apa? Dengan ilmu maqasid syariah, mengetahui tujuan-tujuan syariat, sehingga tidak sembarangan dalam memahami dalil. Alhamdulillah. Baik, tidak sembarangan dalam memahami dalil. Kalau seorang tidak mengetahui maqasid syariah, dapat dalil langsung saja dicomot tanpa butuh berpikir yang dimaksud oleh dalil ini apa. Nah, susunan paling sedikit dalam bahasa Arab sehingga disebut kalam terdiri dari apa? Pemujahid. Minimal susunan disebut kalam terdiri dari satu isim atau satu fi'il, kemudian atau terdiri dari apa? 2 isim saja. Minimal dari 2 kata berarti ismain atau isim wa fi'il. Contoh kalam yang terdiri dari 2 isim saja. Apa itu? Apa sebenarnya? Hadza masjidun. Nah, hadza masjidun. Terdiri dari 2 isim dhamir dan isim isyarah dan masjid. Yang terdiri dari fi'il dan isim. Apa contohnya? Lebih daraba zaitun. Nah, tapi masih ikut tanya-tanya lagi, memukul siapa? Kalau dikatakan daraba zaitun, orang yang mendengar akan bertanya mukul siapa? Berarti cari isim, cari fi'il yang lazim, yang tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Qama zaitun. Qama zaitun. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya karena insyaallah itu telah kita lewati dalam pembahasan nahwu. Qala rahimahullahu ta'ala wa wahidun
wahidul kalami kalimatun wa hiya lafzul mawdu'u lima'na mufrad wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasanya kalam dalam istilah adalah al-lafzu al-mufid, dan telah kita lewati tidak bisa mufid kecuali apabila murakkab, tersusun. Ya berarti suatu lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dalam bahasa Arab. Nah sekarang ya wahidul kalam kalimah. Kalam alhamdulillah telah kita ketahui dia harus murakkab. Ya. Satu unsur dari kalam itu yang menyusun kalam itu namanya kalimah. Karena kalam telah kita ketahui terdiri dari beberapa unsur, berarti karena harus murakkab. Nah, ya penyusun kalam ini alhamdulillah, unsur-unsur penyusun kalam ini satu persatunya dinamakan apa? Dinamakan kalimah. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Syekh dengan wahidul kalami kalimah. Misalnya, contoh tadi, daraba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Ya, ini kalam. Kemudian wahidul kalam yang dimaksud adalah ya penyusun kalam ini satu persatunya disebut kalimat. Berarti daraba disebut kalimat, ya Muhammadun disebut kalimat, kalban disebut kalimat. Paham? Wahia, sekarang kalimah itu pengertiannya apa? Al-lafzul mawdu'u li ma'na mufrad, yaitu suatu lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad, yaitu makna yang belum tersusun. Mufrad di sini adalah makna yang belum tersusun, lawan dari murakkab. Ini dilakukan isim mufrad yang kita bahas dalam pembahasan macam-macam isim berdasarkan penunjukan jumlahnya. Kita harus paham peletakan suatu istilah, ya, sehingga tidak tercampur-campur. Makna al-lafzul mawdu'u li makna mufrad maksudnya adalah lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad, yaitu makna yang belum tersusun. Jadi dia dengan sendirinya telah menunjukkan makna tanpa disusun, tapi tentunya maknanya belum bisa mufid, belum bisa memberikan faedah secara sempurna. Misalnya Muhammadun, ini ya lafaz mufrad, tayyib, memberikan faedah apa? Tidak bisa memberikan faedah sempurna, tapi diketahui maknanya tidak diketahui, yaitu seorang yang bernama Muhammad. Paham? Juga misalnya masajidu, ini lafaz ya yang diletakkan untuk makna apa? Selain murakkab, dia sudah menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disusun. Masajidu, walaupun maknanya jamak ikhwanifillah, tapi masuk dalam kategori kalimat. Karena makna mufrad di sini yang dimaksud bukan penunjukan jumlah, bukan lawan dari jamak, tapi mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Paham? Nah, wahia kalimah itu berarti imma ismun au fi'lun au harfun, kemungkinannya adalah isim atau fi'il atau huruf. Karena kalimah dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga perkara ini. Ya, kalimah dalam bahasa Arab cuma tiga, isim, fi'il atau huruf. Jadi dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ini yang perlu dipahami, yaitu makna wahidul kalam. Yang dimaksud dengan wahidul kalami kalimah kalian pahami sebagaimana penjelasan tadi. Kemudian makna kalimah itu
yang dikatakan oleh Syekh al-lafzul mawdu'u li makna mufrad. Mufrad di sini bukan yang dimaksud adalah isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, menunjukkan makna satu yang merupakan lawan dari jamak. Tayyib, ini mufrad satu, ini musanna, ini jamak, bukan. Tapi makna mufrad di sini lawan dari murakkab. Intinya suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna yang bukan murakkab. Paham? Tayyib. Dan perlu diketahui ya ikhwanillah bahwasanya pengertian kalimah ini adalah pengertian kalimah menurut ulama lughah Arabiyah, terkhususnya menurut nahwu. Adapun kalau kita melihat penggunaan kalimah dalam dalil-dalil syar'i, maka kita akan mendapati bahwasanya kalimah yang diinginkan adalah jumlah mufidah, yaitu kalam itu sendiri. Dalam ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kemudian Allah jawab apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang diucapkannya. Jadi kalimat yang dimaksud di sini bukan sekedar apa? Lafaz yang belum tersusun, yang tidak dipahami faedahnya. Tapi kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab jumlah mufidah, yaitu perkataan mereka, ya Rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Panjang, tapi Allah katakan indaha kalimah. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, asdaqu kalimatin qalaha al-Arab kalimatul latin. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Sebenar-benar kalimat yang dikatakan oleh orang Arab, penyair Arab, adalah kalimatnya Labid yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maksudnya sembahan-sembahan selain Allah itu batil. Rasulullah katakan perkataan ini dengan kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Paham? Jadi ini tanbih juga untuk kita pahami penggunaan istilah kalimah. Dalam istilah nahwu yang dimaksud kalimah adalah kata dalam bahasa kita. Tapi dalam lisanus syara', dalam istilah syariat, pada dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah, kalimah dimaksudkan adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Arab disebut kalam atau jumlah mufidah. Paham? Nah, mendudukkan masing-masing suatu istilah pada tempatnya ini penting sehingga seseorang tidak rancu. Qala rahimahullah ta'ala, fal ismu ma dalla ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Beliau sekarang akan memperinci masing-masingnya. Karena kalimah dalam bahasa Arab atau kata ya dalam bahasa kita terdiri dari 3 macam: isim, fi'il, dan huruf. Sekarang beliau akan memperinci isim. Isim maknanya adalah kata yang menunjukkan makna fi nafsihi, dengan sendirinya, min ghairi isy'arin bi zaman, tanpa ada keterkaitan dengan zaman. Baik, dari pengertian ini ya qanillah, Syekh mengatakan madalla ala makna fi nafsihi, yaitu dengan sendirinya kata itu bisa menunjukkan makna untuk membedakan dengan huruf. Karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa bergabung dengan yang lain. Ini fungsi kalimat fi nafsihi. Min ghairi isy'arin bi zaman, tanpa ada keterkaitan dengan zaman,
untuk membedakan dengan fi'il. Karena isim nggak ada keterkaitan dengan zaman, sedangkan fi'il berkaitan dengan zaman, baik sekarang, lampau maupun yang akan datang. Ini jelas dalam pelajaran nahwu telah kita lewati. Sekarang beliau akan masuk pada pembagian isim, tapi pembagian yang berhubungan dengan usulul fiqh, yaitu pembagian isim dari sisi maknanya. Adapun pembagian isim dari sisi penunjukan jumlah, ini bukan urusan usulul fiqh. Ini urusan ilmu nahwu, seperti mufrad, mutsanna, jamak, ini urusan nahwu. Kemudian juga isim nakirah dan ma'rifah, ini urusan nahwu. Yang menjadi urusan ilmu ushul fiqh adalah dari sisi dalalah, penunjukan makna isim itu. Syekh mengatakan wa huwa salasatu anwa'. Ya, isim itu terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal ma yufidul umum, yaitu isim-isim yang memberikan faedah umum. Kal asma'il mausulah, seperti isim-isim mausul, ini memberikan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Alladzina, ini isim mausul menunjukkan makna umum, semua orang yang beriman. Taib, semua orang beriman, besar kecil, tua muda, taib, budak ataupun yang merdeka, di negara manapun. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka semua yang memiliki sifat iman terpanggil dengan ayat ini. Ini isim mausul memiliki makna umum. Dan insyaallah ta'ala nanti akan kita ketahui isim-isim yang memiliki makna umum, sehingga harus ditetapkan keumumannya, tidak boleh keluar dari sifat umum tersebut kecuali dengan dalil. Yang kedua, asani ma yufidul itlaq, yang memiliki makna mutlak, tidak ada ya pembatasan ini dan itu, memiliki makna mutlak. Kan nakirah fi siyaqil itsbat, seperti nakirah yang datang dalam konteks penetapan. Isim nakirah datang dalam konteks penetapan, misalnya ya dalam bentuk ya tentang dalil hukum kafarah, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah, Allah katakan ya di antara bentuk kafarah adalah membebaskan budak. Tahriru raqabah, di sini nakirah datang dalam konteks penetapan, yaitu penetapan pembebasan budak. Raqabatin, ini nakirah mutlak ikhwanifillah, yaitu apa saja dari budak, baik laki-laki perempuan, yang penting budak siapa saja, apakah namanya Muhammad, Zaid atau ya Amr dan seterusnya. Ini namanya mutlak. Contoh yang lebih mudah ikhwanifillah, karena kita harus bisa membedakan makna umum dan makna mutlak. Yang dimaksud makna umum ikhwanifillah, yaitu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menyeluruh. Ini umum namanya. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini mencakup semua orang yang beriman. Baik. Demikian pula misalnya dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Di sini ada yang memiliki penunjukan umum, yaitu al-istighraqiyah, al-insan, mencakup semua manusia, tidak ada yang terkecuali sampai datang dalil pengecualian. Tapi kalau mutlak ikhwanillah ya, mutlak pencakupan ini adalah pencakupan bukan menyeluruh, tapi pencakupan yang sifatnya badali. Dalam artian dia siapa saja yang masuk kategori raqabah ini bisa untuk dijadikan sebagai kafarah sehingga dia dimerdekakan. Ketika dia dimerdekakan bisa menjadi kafarah.
Contoh yang mudah, misalnya seorang mengatakan ikhwanillah, akrim rajulan, muliakanlah satu orang laki-laki. Akrim rajulan, ini namanya mutlak. Kenapa? Karena ya kata rajulan datang dalam konteks apa? Penetapan. Ya, akrim rajulan, penetapan untuk ya memuliakan. Maka rajulan ini mutlak, nggak ada batasan apakah ya rajulan yang sifatnya tinggi atau sifatnya gemuk atau warnanya putih atau warnanya hitam, nggak ada, namanya mutlak. Jadi sesuatu yang mutlak itu sesuatu yang belum terbatasi dengan sesuatu, ini namanya mutlak. Jadi yang penting dia memuliakan satu orang. Misalnya di masjid tersebut ada 100 orang, kemudian ada perintah mengatakan akrim rajulan, maka mana saja dari 100 itu dia ambil satu, kemudian dia muliakan, dia sudah menunaikan perintah. Paham? Ini contohnya. Demikian pula dalam ayat tadi fatahriru raqabah, perintah untuk membebaskan budak. Maka budak mana saja dia bebaskan, maka telah memenuhi perintah. Paham? Ini namanya mutlak. Adapun umum ini beda. Ketika Allah katakan ya, atau misalnya datang perintah ya, akrimil ladzina ja'u min Indonesia. Akrimil ladzina ja'u min Indonesia. Muliakanlah orang-orang yang datang dari Indonesia. Berarti perintah ini tidak akan tertunaikan sampai dia memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Karena alladzina ja'u, yakni alladzina ini memiliki makna umum. Baik. Muliakanlah semua yang datang dari Indonesia, berarti enggak bisa tertunaikan perintah itu sampai memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Paham? Ini bedanya makna umum dan makna mutlak. Yang ketiga, ats-tsalits ma yufidul khusus, yang memiliki faedah khusus. Kal a'lam, seperti nama-nama. Seorang diberi nama Muhammad, yang ini memiliki faedah khusus, yaitu hanya Muhammad ini yang dimaksud, tidak ada yang lain. Nah, jadi ini pembagian isim yang perlu kita ketahui dari sisi dalalahnya, ya, karena bukan urusan ushul fiqh membagi isim dari sisi jumlah, ya, penunjukan jumlahnya apakah mufrad, mutsannats atau jamak, nakirah atau ma'rifahnya. Pembagiannya yang dibutuhkan di sini dari dalalah isim tersebut, penunjukannya apa. Ingat-ingat menunjukkan 3, yang menunjukkan umum, menunjukkan itlaq, dan menunjukkan khusus. Qala wal fi'lu ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa ash'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsah. Fi'il yaitu kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya, yakni tanpa harus bergabung dengan kata yang lain, dia sudah bisa menunjukkan makna. Sama dengan isim. Dan batasan ini untuk mengeluarkan huruf, karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna sampai bergabung dengan isim atau fi'il. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsah. Dan bedanya dengan isim ikhwanifillah untuk fi'il, ya, bentuknya tersebut, ya, terkait dengan salah satu zaman yang 3. Atau dengan kata yang lebih mudah, bahwasanya fi'il adalah suatu kata yang memiliki makna dengan sendirinya dan mempunyai keterkaitan dengan zaman yang 3, dengan salah satu zaman yang 3. Wa huwa imma madin, yaitu zaman yang 3 yang dimaksud adalah kemungkinannya zaman madhi,
zaman lampau yang telah lewat, ka fahima, seperti contoh fahima, telah memahami. Telah lewat berarti sudah paham. Au mudhari', atau fi'il mudhari' yang memiliki makna sedang dilakukan atau akan datang. Ka yafhamu, seperti contoh yafhamu, dia sedang memahami atau akan memahami. Au amrin, atau yang ketiga amr. Dan amr tidak akan mungkin menunjukkan kecuali untuk yang akan datang. Karena apa? Maknanya tolak, belum terjadi. Tolabu husulil fi'l, ya permintaan untuk apa? Dilakukan suatu perbuatan. Misalnya ka ifham, seperti ifham, pahamilah. Baik. Ini insyaallah kita sudah lewat pada pembahasan nahwu. Namun yang perlu kalian perhatikan yaitu kalimat syah setelahnya. Ini pembahasan yang baru. Qal wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala umuma lahu. Dan fi'il dengan keseluruhan macam-macamnya memiliki faidah mutlak. Maka tidak ada keumuman bagi isim. Jadi tidak ada keumuman bagi fi'il. Jadi fi'il yang tiga itu, madhi, mudhari', amr, itu penunjukan maknanya adalah makna mutlak, bukan makna umum. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, ini adalah salah satu pendapat dalam masalah tersebut, yaitu apakah fi'il itu bisa menunjukkan makna umum atau tidak. Ini masalah khilafiyah di kalangan usuliyin. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang rajih dalam masalah ini bahwasanya fi'il bisa menunjukkan makna umum, akan tetapi harus ada qarinah. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh dalam syarah. Ya. Dan perkataan Syekh di bawah yang menunjukkan makna mutlak, tidak ada keumuman padanya, ini ketika fi'il tersebut tanpa ada qarinah, datang tanpa qarinah yang menunjukkan makna umum. Baik, makna mutlak ikhwanillah tadi kalian sudah bisa membedakan makna mutlak dan makna umum. Misalnya seorang mengatakan, ya, sama arifun yaumal itsnain. Ya, arif puasa hari Senin. Ini menunjukkan makna mutlak, yaitu bahwasanya arif telah puasa hari Senin. Pokoknya arif telah puasa hari Senin, entah Senin yang mana, Senin yang kemarin atau kemarinnya atau dulu. Tidak menunjukkan makna bahwasanya arif puasa setiap hari Senin. Ya tidak. Tidak ada makna di sini bahwasanya menunjukkan bahwa arif itu puasa setiap hari Senin. Ini makna fi'il ikhwanillah, menunjukkan makna mutlak dan tidak ada keumuman padanya. Namun apabila ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dilakukan senantiasa, yakni terus-menerus dilakukan. Misalnya dengan ditambah kana, ya, kana yasumu yaumal itsnain, adalah dia misalnya yang disebutkan tadi, siapa Muhammad atau Arif contohnya, yasumu yaumal itsnain, senantiasa puasa pada hari Senin. Kenapa? Karena kana memiliki faedah istimrar pada mayoritasnya. Namun keumuman dari kalimat ini tidak diambil dari fi'il dengan sendirinya, yaitu fi'il yasum, akan tapi diambil dari faedah
yang dipetik dengan bantuan kana. Baik. Paham? Dan insyaallah taala dengan banyak kita menerapkan nanti. Setelah ini insyaallah kalau kita lewati dalil, kita lewati hadis, akan saya tanyakan insyaallah taala kalau ingat untuk menanyakannya. Apakah memiliki makna mutlak atau makna umum? Ya, bedakan. Makna umum yaitu syumul, mencakup semua afrodnya, semua yang tercakup di dalamnya. Sedangkan makna mutlak yaitu yang dimaksud adalah syumul badani, yang mencakup ya bisa semuanya saling menggantikan. Yang penting misalnya akrib rajulan, yang penting rajul, saling bisa menggantikan, baik rajul itu namanya Muhammad atau si Amr atau si Zaid atau yang lainnya. Yang penting satu orang laki-laki. Paham? Insyaallah taala ini dulu ya. Jadi untuk masalah fi'il pengertian insyaallah sudah biasa. Tapi ini faedah yang baru dalam ushul fiqh ya, wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Dengan tanda kurung illa bi qarinah. Sehingga jangan sampai dipahami sama sekali nggak bisa menunjukkan makna umum, ini tidak. Ya, bahwasanya fi'il dengan keseluruhan jenisnya asalnya memang menunjukkan makna mutlak. Tidak ada keumuman padanya kecuali apabila datang qarinah, datang suatu ya tanda-tanda kalau ini menunjukkan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ayyusyraka bihi ya, tidak akan mengampuni ya apabila dia disyirikkan. Ayyusyraka ini fi'il ikhwanillah. Tapi memiliki makna umum. Kenapa? Karena dia bergabung dengan an ya ayyusyraka, ditakwilkan menjadi nakirah isyrakan. Ya, ini memiliki makna umum jadinya. Tapi dengan qarinah. Ya, dengan qarinah ketika dia bergabung dengan an. Karena an bergabung dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Nah, ternyata yang menunjukkan umum adalah masdar ini, yang masdar adalah nakirah, datang dalam konteks apa? Konteks penafian, memiliki makna umum. Ya. Intinya pembagian isim 3 dari sisi penunjukan ya maknanya. Kalian ingat-ingat, kemudian fi'il asal maknanya memiliki makna mutlak, ya tidak ada keumuman padanya sampai didapati qarinah yang menunjukkan umum. Naam, barakallahu fiikum, naktafi bihadza.